belum mimpin, belum jadi, telah terjadi justifikasi gitu loh. Baru terlaksana kalau 2029. Kalau belum mimpin, belum dilantik, telah terjadi justifikasi, ini bakal begini, bakal begini, bakal begitu. Itu sudah dibilang gitu program loh. makan siang baru terlaksana Ya, 2029. Sudah revisi lagi kan, mulai akhir 2024. Oh, akhir 2024. Iya. Oh gitu, program makan siang. Informasi yang terakhir direvisi seperti itu. Begitu, betul ya, Be ya? Saya tanya Mbak Be nih. Kan ordal. Sedang dalam pembicaraan, sedang dalam pembahasan, sedang melibatkan beberapa departemen. Tapi bukan 2029 kan? Karena sempat, bukan. Jadi bukan 2029, sedang dalam pembicaraan, sedang dalam Refli. pematangan, sedang Jadi dalam salah, diskusi, sedang dalam mengundang beberapa orang hebat untuk bicara bagaimana cara penerapannya dan seterusnya. Yang jelas bukan 2029. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya tahu bagi pendukung keadilan kebenaran ya sudah kecewa yang pertama karena itu ya Hakim MK Soehartoyo menunjukkan keberpihakannya yang salah ya, sen kiri belok kanan. Selama beberapa sen kiri belok kanan itu biasanya emak-emak ya. Dan itu bukan karena jahat, karena pikiran emak-emak itu emang begitu. Kenapa diikuti oleh Hakim MK ya kan? Mereka selama ini memberi harapan palsu kepada kita. Seakan-akan ingin memperbaiki keadaan ya kan, akan memberikan kejutan sebuah keputusan. Ternyata kita benar-benar terkejut. Terkejutnya kenapa? Dia mengatakan akan memberikan sebuah kesenangan lah kepada bangsa Indonesia, keputusan yang akan berbeda, sebuah keadilan. Nggak taunya justru dialah faktor yang menyebabkan kekalahan kita. Adinda Anies, faktanya dicurangin kayak gini, mau berteman juga sama pencurang. Ya nggak bener, kan udah diperingatin surat 6 tadi ya 70 ya, karena setelah diumumkan ya oleh juga MK malah beri kasih ucapan selamat. Jadi mengucapkan selamat kepada kecurangan, bagaimana coba ya? Sama juga kita nggak boleh ngucapin selamat Natal dan sebagainya, itu ada peristiwa sejarahnya juga ada. Buya Hamka, karena mengucapkan Natal sama dengan mengakui dong. Itu kan konsep logika yang sederhana dari tauhid. Bahwa proses pemilu kita ini dari sejak awal terjadi pelanggaran etik. Dalam argumentasi yang dikemukakan oleh Majelis Hakim tadi, jelas bahwa pelanggaran etik itu dilakukan, terutama kepada pemimpin tertinggi kita, yaitu Presiden Republik Indonesia. Oleh karena itu, belum waktu yang terlambat, proses yang ada di Mahkamah Konstitusi ini menjadi jalan, menjadi laluan bagi Dewan Perwakilan Rakyat untuk menggunakan hak angketnya dalam proses yang paling tidak dikemukakan di Mahkamah Konstitusi ini. Jadi kawan-kawan, dari seluruh argumentasi kita, pelanggaran konstitusi, prosedural, dan penyalahgunaan dana bansos dan mobilisasi aparat yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi ini, paling tidak menurut 3 hakim itu adalah terbukti sah dan meyakinkan. Terima kasih. Keputusan MK bukan kiamat. Keputusan MK bukan kiamat. Walaupun para hakim konstitusi akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala yang merupakan Ahkamul Hakimin. Ini yang tidak mereka sadari. Indonesia tanpa Jokowi. Indonesia tanpa Jokowi. Merdeka. Ada 4 hal yang sudah mati di tangan Jokowi. 1, KPK. Ya, dengan melemahkan KPK. Kedua, MK. Ya, dan Anda perlu ketahui, revisi Undang-Undang MK sudah dilakukan, sehingga bisa mengembalikan orang-orang kritis seperti Fadli Izra ke lembaganya. Ya. Kemudian apalagi DPR sendiri sudah mandul, tidak mampu menyatakan hal yang benar adalah benar. Dan yang keempat, suara Anda semua, yaitu kekritisan publik yang sudah dihancurkan oleh Jokowi. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya ingin mengatakan kembali, Indonesia tanpa Jokowi. Merdeka. Indonesia tanpa Jokowi. Berarti semua turunan-turunannya, termasuk orang yang didukungnya, 02, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Allahu Akbar. Sekian saja. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Boleh saja 4 hal dimatikan oleh Jokowi, tapi suara mak-mak nggak bisa dimatikan oleh Jokowi. Allahu Akbar. Kita akan ramaikan
insya Allah 1 juta orang bisa kita hadirkan. Nanti sekarang kita tetap saja datang hadir, besok datang lagi, seterusnya datang lagi, tanggal-tanggal kita diminta datang tidak apa-apa walaupun sedikit. Untuk pemanasan kita, insya Allah kita akan turun sampai 1 juta orang. Setuju anak-anakku? Karena inilah saat terakhir untuk kita berjuang, kita berjihad, kumpul waktu dengan iman. Cinta pada tanah air sebagian dari iman. Jangan harap bisa dilantik bulan Oktober 2024. Nonsen bisa dilantik. Bagaimana rakyat bisa menerima produk haram, produk tidak halal, produk curang, produk yang menipu rakyat, produk mengambil suara, merampok suara rakyat. Tidak akan kita terima pemimpin model begitu. Najis, kita punya pemimpin dengan diproduk oleh kecurangan dan kejahatan politik. Maka terus kita berjuang. Tiada hari tanpa aksi, tiada hari tanpa demonstrasi, sampai kezaliman runtuh. Rezim Jokowi ganti secepatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita. Dan jangan lupa, Oktober masih lama, kesempatan kita masih banyak. Kalaupun MK berkhianat, tapi kita harapkan MK mengikuti suara rakyat. MK menjadi pejuang daripada aspirasi, perasaan hukum, perasaan politik rakyat Indonesia. Kalau begitu, kita akan hargai MK. Kita akan berterima kasih kepada MK. Andai hakim-hakim MK itu menjadi penegak kejujuran, kebenaran dan keadilan, menjalankan misi konstitusi pasal 22, pemilu di samping luber harus jujur dan adil, maka MK adalah pengawalnya. Ayo kita harapkan, ayo kita doakan, mudah-mudahan hakim konstitusi diberi kekuatan dan keberanian untuk memutuskan sesuai hati nuraninya. Sesuai hati nuraninya. Kalau tidak, lawan, 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 hancurkan, hancurkan, hancurkan. Nasrul minallah wa fatun qarib. Wabasyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Mary, kami datang dari Lampung untuk mensupport kepada Bapak Anies dalam sidang MK hari ini. Kita menggugat atas ada indikasi dugaan kecurangan di dalam Pilpres kemarin. Kami dari daerah berkumpul, tentunya teman-teman tim hukum di dalam itu sudah membawa data-data, fakta-fakta yang akan digugat di persidangan nanti. Yang jelas itu kami sebagai rakyat ingin memiliki seorang pemimpin yang ngerti tentang etik. Dari awal saja itu Gibran paslon nomor 2, calon wakil presiden itu sudah melanggar kode etik di MK maupun di KPU. Nah ini hal yang inti ya. Kami tidak ingin negara ini dipimpin oleh seorang pemimpin yang tidak ngerti tentang etik. Saya Prabowo menang segera pindah agama. Saya nggak percaya. Ya, saya yang percaya yang menang itu adalah Anies Baswedan. Karena Allah tidak ridho Prabowo jadi presiden. Kenapa? Waktu saat kampanye bukannya berzikir malah berjoget-joget nggak jelas. Lihat Anies kampanye sambil jadi imam dari Padang, kan itu bukan jadi presiden. Mana pantas Prabowo jadi presiden, hasilnya apa? Kampanye bukannya berzikir, bukannya berselawat, malah joget-joget nggak jelas. Udah badannya kayak apa? Tuhan, jika kami kumpulan orang-orang menuntut kebenaran, alirkan badai tsunami, arahkan alirannya menuju KPU, menuju Bawaslu, menuju Istana. Tuhan, dalam Ramadan 1445 Hijriah, kabulkan ya Rob. Antum Bapak udah sepuh, udah kasih aja yang mudaan. Ntar lagi diganti nama Samsul, aduh.
Iya nggak? Itu mudah kok. Ya Sumsul apalagi Bang Plongo, pinter nggak sih? Yang ngomong aja kagak pinter, udah jauh sama. Kata siapa? Pas debat kan pinter banget ya. Aduh lawang diajarin, ada monitornya di belakang. Oh kita emang bukan. Ngapalinnya kok lu ya? Pak, Indonesia orang pinter, rakyatnya orang cerdas. Jangan mudah dibodohi. Mereka oligarki dengan semena-mena seperti itu, ngapain? Ini kalau Prabowo udah ditetapin presiden gimana malam Ya ini? mau nggak mau diterima udah, mau gimana? Oh, Kita diterima udah doang. berusaha ya tiap hari. Perang. Belum. Itu udah perang, tapi kan tetap menangan mereka, Pak. Teman kita ditangkap-tangkepin apa itu, Pak? Siapa yang jadi Bapak Presiden? Anis. Abah Anis jadi presiden. Entah dilantik Abah Anis nomor 1. Abah Anis. Abah Anis nomor 1. Cinta damai. Ditium sama anak kecil mau, sama bapak-bapak mau, sama nenek-nenek cium tangan mau. Presiden kayak gitu. Abah Anis jadi presiden sedunia. Abah Anis. Abah Anis nomor 1. Abah Anis. Abah Anis nomor 1 yang dilantik. Pengumuman menang Abah Anis. Alhamdulillah Abah Anis nomor 1. Kami sudah muak dengan pemilu curang. Kami datang ke sini sebagai rakyat sipil bergerak. Kami cinta yang namanya keadilan. Kami cinta namanya perubahan. Kami muak dibohongi, dicurangi. Dengan siapa? Tanyakan sendiri dengan hati kalian. Pengen perubahan, tapi kalau diajak bergerak untuk menegakkan keadilan di kantor KPU, KPU itu curang. Saya tanya Bapak KPU, goblok nggak? Goblok apa enggak? Tolol apa goblok? Ngakunya insinyur, ngakunya profesor, tapi diajak jebun neraka. Dia mau dengan money dan jabatan yang terjual belikan negara kita oleh siapa? Komunis Cina. Ini fakta. Kalian gak usah takut menyampaikan kebenaran. Kalian gak usah takut. Yang hak katakan hak, batil katakan batil. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan semua yang pelaku curang wajib didiskualifikasi. Audit KPU, audit ketua KPU, audit anggota KPU, audit sistem KPU. Temukan siapa pelaku pidana, tangkap dan hukum. Baru kita pikirkan pemilu ulang. Kalau tidak ada audit KPU, tidak ada audit ketua KPU, maka kita wajib menolak apapun hasil dari yang diputuskan oleh KPU. Siap lawan, siap lawan, siap lawan. Allahu Akbar. Seharusnya pemilu diulang sampai Anies menang. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan di sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air malin. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam
bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Naik ke Aibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernahkah Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga pernah. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti jadi khilafah? Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Ada satu berita yang terus mengusik saya sampai sekarang berkaitan dengan gembar-gembor di media berita-berita pertemuan CEO Apple, Tim Cook ke istana dan ketemu Jokowi beberapa waktu lalu. Yang saya miris, berita Apple akan investasi di Indonesia ini begitu meriah, mirip seakan-akan Indonesia jadi juara dunia. Semua memuji-muji pemerintah yang dianggap sebagai pondasi kesuksesan menarik Apple, brand dunia, untuk investasi di Indonesia. Berkaitan dengan rencana investasi Apple di Indonesia yang katanya nih nilainya sampai 1,6 triliun rupiah, ternyata hari ini dibantah sendiri oleh Bahlil, Menteri Investasi. Sampai sekarang belum ada satupun proposal pengajuan Apple yang tertarik untuk investasi di Indonesia. Malah yang ada, yang rame adalah berita dari luar bahwa Apple tertarik investasi di negara Vietnam dengan nilai yang jauh banget dengan yang kemarin digembar-gemborkan media kita. Bukannya nggak bangga dengan Indonesia, tapi kita harus mulai bisa mengukur diri kita dan mencari di mana letak salahnya. Sehingga negeri ini bukan menjadi tempat target investasi dari brand-brand internasional. Bandingkan dulu aja lah dengan Vietnam, negara yang populasi penduduknya kalah besar dengan negara kita.
bahkan kalah dengan jumlah total penduduk di Pulau Jawa. Ini miriplah ketika Luhut Binsar Panjaitan dulu bicara di media bahwa Elon Musk mau investasi Tesla di Indonesia. Kita begitu riang gembira dan akhirnya kecewa karena Elon Musk ternyata lebih memilih Malaysia. Beberapa media yang mungkin sudah dibayar menggembar-gemborkan pertemuan CEO Apple itu dengan Jokowi berhasil membuat Apple akhirnya investasi di Indonesia dengan nilai sebesar 1,6 triliun rupiah. Tahu berapa rencana nilai investasi Apple di Vietnam? 256 triliun rupiah. Bandingkan nilainya dengan gembar-gembor Apple akan investasi di Indonesia dengan nilai cuma 1,6 triliun rupiah saja. Seperti bumi dan langit. Vietnam pasti ketawa mendengar angka rencana Apple investasi di Indonesia. Udah gitu nggak jelas lagi kapan investasinya. Dan mirip dengan Cina, ekonomi Vietnam terus tumbuh sejak mereka mereformasi ekonomi mereka di tahun 1986. Dan sejak reformasi ekonomi itu, kepercayaan dunia internasional meningkat. Investor banyak datang dan membangun industri dan perusahaan manufaktur di sana. Catat aja coba, brand-brand terkenal yang membangun pabriknya di sana. Ada Adidas, ada Nike, ada Samsung, dan banyak lagi. Vietnam yang kita tahu adalah negara yang sempat terbelah ketika terjadi perang Amerika dan Uni Soviet yang sekarang bernama Rusia. Kita tahulah itu dari film-film perang buatan Hollywood seperti Rambo, di mana akhirnya perang saudara Vietnam itu dimenangkan oleh komunis. Hanya ada satu partai di Vietnam, mirip dengan Cina. Dan penduduk Vietnam dilarang bicara apapun tentang politik karena itu adalah wilayah pemerintah. Rakyat hanya diperkenankan bicara tentang ekonomi saja. Vietnam pintar mengambil keuntungan dari perang dingin Amerika dan Cina dan menawarkan negara mereka untuk dijadikan pabrik dari brand-brand terkenal dunia. Vietnam ini jauh lebih siap secara infrastruktur daripada negara kita. Bukan hanya infrastruktur fisik seperti jalan dan lain-lainnya. Juga tenaga kerja yang mudah dan murah. Serta jaminan tidak ada permasalahan dengan buruh yang menghambat produksi seperti yang sering terjadi di Indonesia. Juga nggak ada masalah politik dan perizinan yang bulat dan korupsi di sana. Suhu politik di Indonesia yang tidak pernah turun, selalu panas karena selalu ada manuver-manuver dan korupsi yang nggak habis-habis malah semakin besar, membuat negara kita sepertinya makin ketinggalan jauh. Memang brand global mana yang mau investasi di negara yang selalu goyang karena politik, yang perizinannya bulet gak karuan, yang pejabatnya sangat korup. Itulah kenapa perusahaan global seperti Apple lebih tertarik investasi ke Vietnam daripada di Indonesia. Sedangkan di Indonesia bagaimana? Negara kita yang sempat digadang-gadang tahun 2045 nanti akan menjadi negara maju karena jumlah penduduknya yang besar. Ternyata itu cuma impian saja. Selain itu, kultur kerja di Vietnam itu jauh lebih kuat daripada negeri kita. Di mana siswanya di sana banyak menghabiskan waktu luangnya di perpustakaan, bukan di jalanan dan tawuran atau balap motor liar atau joget-joget TikTok ala Indonesia. Dengan semua keunggulan itu, Vietnam diramal akan menjadi raksasa ekonomi di Asia Tenggara. Nah, yang menariknya, salah satu poin penting Vietnam adalah rakyat Vietnam ternyata secara pendidikan itu jauh lebih tinggi dari Indonesia. Kemampuan pendidikan Vietnam yang dilihat dari kemampuan membaca siswa didik mereka itu hanya berkisar satu level di bawah Singapura. Sedangkan Indonesia itu jauh banget di bawah levelnya. Pertumbuhan investasi manufaktur di Vietnam yang dipenuhi oleh brand-brand global membuat nilai ekspor Vietnam ke seluruh dunia menjadi semakin tinggi. Bahkan menurut analis ekonomi internasional,
dalam waktu 10 tahun ke depan, jumlah kekayaan Vietnam akan naik lebih tinggi daripada India. Dulu saya pernah bermimpi, sekarang terpaksa harus restart lagi. Entah sudah restart yang keberapa kita kali ini. Tapi ya, positifnya kita ke depan akan dapat makan gratis. Program yang sangat populer dan disukai oleh mayoritas pemilih di Indonesia yang instan, yang gak mau ribet dan suka kalau disuapin terus-menerus. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sedangkan negara yang mereka sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Yang jelas saya memilih pribumi, bukan yang dari Yaman. Ganjar jelas pribumi, nasionalis, dan pasti akan melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi. Suara Ahok merepresentasi warga minoritas, dan etnis Tionghoa mendukung Ganjar Pranowo. Ahok pasti akan mendukung Ganjar, karena Ahok anti radikalisme. Ahok yang jelas tidak akan mendukung Anies Baswedan, karena Anies Baswedan didukung oleh kelompok khilafah, HTI, dan FPI. Ormas terlarang itu. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi dan diragukan kenasionalisannya, apalagi pribumiannya. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu, akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim seperti Bali tidak akan setuju dengan khilafah atau sistem khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies menjadi presiden. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan.
Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia teriaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.